Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi materi hari ini tentang dasar dan aplikasi robot 2 atau robot dan mesin otomatis 2. Pada mata kuliah ini kita akan fokus pada namanya kontrol, yaitu pengaturan posisi dan kecepatan yang presisi. Kita fokus pada semester ini pada satu namanya pengaturan posisi dan kecepatan yang presisi. Mengapakah pengaturan posisi dan kecepatan presisi itu diperlukan? Saya pikir tidak perlu saya jawab, silakan Anda pikirkan sendiri why. Nah, untuk bisa melakukan pengaturan posisi maupun kecepatan, jangan lupakan bahwa pengaturan posisi dan kecepatan itu tetap harus mempertimbangkan bahwa satuan-satuan standar yang digunakan untuk posisi maupun kecepatan. Nah, pergerakan dari robot itu ada dua buah. Pertama, ada pergerakan yang linear, ada juga pergerakan yang rotasi. Untuk pengaturan posisi jarak linear itu standarnya adalah satuannya adalah satuan meter, milimeter, kilometer, dan sebagainya. Sedangkan untuk kecepatan bisa jadi adalah meter per second, kilometer per hours, dan seterusnya. Tetapi untuk yang gerakan yang rotasi berputar, maka posisi itu jaraknya satuannya posisi bisa banyaknya berapa putaran atau berapa sudut. Sedangkan untuk kecepatan itu adalah berapa putaran per second, berapa putaran per menit, atau berapa sudut per second, berapa sudut per menit, atau dan seterusnya. Ada RPS, ada RPM. RPM artinya revolution per minutes. Nah, di dalam pengaturan dan pengaturan posisi dan kecepatan itu umumnya adalah pengaturan kecepatan itu lebih rumit dibandingkan dengan pengaturan posisi, tetapi tidak sebaliknya. Mengapa demikian? Karena untuk bisa melakukan pengaturan kecepatan, satuannya V, delta V atau V itu sama dengan adalah kecepatan jarak per satuan waktu. Jadi satuan kecepatan adalah jarak per satuan waktu. Untuk bisa mengatur kecepatan, otomatis harus bisa mengatur jarak dan bisa menghitung waktu. Makanya sehingga pengaturan kecepatan itu lebih rumit dibandingkan dengan pengaturan posisi saja. Nah, pertanyaan dalam aplikasi, kadang-kadang robot itu ternyata tidak harus membutuhkan namanya pengaturan kecepatan dan posisi saja, pengaturan posisi dan kecepatan sekaligus. Tidak, ternyata bisa jadi hanya mengatur posisi saja, yang penting ada posisinya. Atau yang kedua bisa pengaturan kecepatan saja, tapi bisa juga dua-duanya, pengaturan posisi dan kecepatan. Kapan itu diperlukan? Tentu tergantung dari aplikasinya. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan di sini karena ini adalah sifatnya video, mungkin lebih jelas. Nah, dari sisi pergerakan kita lihat misalnya ada dua pergerakan robot, mungkin ini review. Yang pertama adalah point to point. Point to point itu artinya misalnya dari titik P1 menuju titik P2. Nah, bagaimana caranya menuju? Yang jelas yang pertama disebut dengan point to point. Kalau point to point itu yang penting adalah dari titik P1 menuju titik P2. Bagaimana pergerakannya terserah, tidak ada masalah, yang penting dari titik 1 P1 ke titik 2. Apakah dia putar-putar, ada naik, yang jelas tidak ada masalah, yang penting titik 1 ke titik 2. Tapi satu lagi, ada namanya continuous path atau simultaneous motion, simultan, kontur kalau mungkin di CNC mesin dan sebagainya di manufaktur. Di mana P1 ke P2 sudah ada garis, misalnya sudah ditentukan yang jalur-jalur yang dilewati. Misalnya di sini ada titik garis lurus dari titik 1 ke titik 2, lurus saja. Tidak boleh yang lain, tidak boleh muter, harus lurus sesuai dengan posisi yang diinginkan. Contohnya apa? Kalau point to point misalnya menaruh benda dari benda satu di sini dipindahkan ke benda sini, maka dia tidak masalah. Yang penting benda diambil dari sini kemudian diletakkan di benda di sini. Apakah pergerakannya lurus begini boleh, apa gerakannya pindah-pindah seperti ini silakan aja, atau taruh atau kemana terserah, tidak ada masalah. Yang penting adalah startnya mana, stop mana, itu point to point. Tapi kalau continuous maka tergantung pergerakannya. Kalau dia harus lurus maka dia harus lurus gerakannya. Tapi kalau melingkar dia harus melingkar gerakannya, tidak bisa pindah-pindah sembarangan, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk pengaturan posisi dan kecepatan kita coba sebagai
tentu tidak bisa langsung sembarangan, kita harus ada cara-cara perhitungannya. Tidak bisa bim salah bim kemudian bergerak sendiri seenak, tentu tidak. Tentu harus ada proses perhitungannya, ada algoritma yang harus digunakan. Bagaimana perhitungannya? Kita coba sebagai studi kasus adalah motor sebagai Cartesian robot. Cartesian robot adalah robot yang bergerak secara linear, X, Y, dan Z. Kenapa kita menggunakan Cartesian? Karena secara matematik kita sudah belajar dari SMA kemarin, SMK dan sebagainya, selalu namanya koordinat itu adalah koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Semuanya lurus. Sehingga kalau bergerak titik sini ke titik sana kita bisa mudah menghitungnya. Gitu. Bandingkan dengan robot-robot yang lain yang articulated arm dan sebagainya yang bergerak rotasi, tentu kita harus mempertimbangkan ada konversi dari persatu gerakan, apakah ini X, apakah ini Y. Tentu lebih rumit. Untuk itu kita mempermudah dulu perbahasan kita ini dengan robot Cartesian, sehingga X, Y, Z-nya lebih mudah kita bayangkan, lebih mudah secara matematik kita kerjakan, dan itu yang biasa kita lakukan secara matematik. Nah, contoh sederhana adalah misalnya robot diperintahkan untuk bergerak dari poin 1 ke poin 2, P1 ke P2. P1 menuju P2, di mana jarak delta X-nya ke kanan, jarak delta X antara P1 P2, kemudian ini juga ada delta Y, dan delta X-nya itu jaraknya adalah 2 kali daripada delta Y-nya. Delta X-nya ini lebih panjang 2 kali dibandingkan delta Y jaraknya. Untuk menuju titik P1 dan titik 2, maka misalnya 1 menuju 2, jika kecepatan motor X-nya, ada X dan Y motornya, jika kecepatan Vx dan Vy itu sama dengan, kira-kira seperti apa dampak pergerakannya? Jika Vx kecepatan motor X-nya 2 kali bandingkan kecepatan motor Y, dan nomor 3 konsumsinya adalah jika kecepatan motor X itu 4 kali dari motor Y, dan jika motor Vy, kecepatan Y itu 2 kali dibandingkan dengan kecepatan Vx. Bagaimana bentuknya? Kurang lebih seperti ini jalur yang akan dibuat. Jika delta X-nya, jangan lupa, delta X-nya ini ada 2 kali lipat dibanding delta Y. Tetapi jika Vx dan Vy-nya sama kecepatan X dan Y-nya, maka yang dibentuk adalah seperti ini. Ini sampai delta X-nya, posisi X-nya udah sampai, kemudian motor X-nya akan mati, berhenti, dan tinggal motor Y. Kenapa? Karena X dan Y-nya sama di sini. Jarak yang ditempuh, karena jarak Vx dan Vy sama, maka jarak yang ditempuh antara di sumbu X dan sumbu Y juga sama. Maka pergerakannya adalah lurus seperti ini. Dan nantinya akan motor Y yang berhenti dan motor X akan melanjutkan. Yang kedua, jika motor Vx-nya, kecepatan motor X itu 2 kali lipat dengan kode Y. Karena delta X-nya sama 2 kali lipat dengan delta Y sama dengan ini perbanding, maka dia bentuk garis lurus dari P1 ke P2. Start stopnya bersamaan. Nah, ketika Vx-nya 4 kali lipat daripada Vy, kecepatan motor X-nya 4 kali, maka Px-nya ini jalur yang dibentuk adalah X-nya akan lebih dulu nyampai pada posisi X yang diinginkan, kemudian tapi Y belum nyampai, maka dia berhenti. Kenapa? Karena Vx-nya 4 kali lipat, jarak yang ditempuh 2 kali lipat, maka setengahnya masih ada setengah dari Vx-nya daripada Vy. Kemudian jika motor Y-nya 2 kali lipat dibandingkan dengan motor Y jarak kecepatannya, maka motor Y juga akan berhenti lebih cepat dibandingkan dengan motor X karena dia lebih dulu nyampe. Dan ini jarak yang ditempuh ini, maka X-nya, jarak X yang ditempuh ini ada sebanyak 2 kali lipat dibandingkan jarak yang sudah ditempuh oleh di sumbu X. Jadi pertanyaannya, mana yang kita gunakan? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Atau apakah yang ini? Mana yang lebih baik? Tentu jawabannya tidak ada yang lebih baik atau tidak, tergantung mana kebutuhannya. Ingat yang slide sebelumnya, tergantung apakah point to point atau continuous. Kalau point to point tidak masalah. Apakah jalur bentuk yang dibentuk seperti ini, apakah seperti ini, atau seperti ini. Kenapa? Karena yang penting adalah dia bisa mengambil benda atau menaruh benda di titik P1 dan start dari titik P1 kemudian berhenti di P2. Start di P1, stop di P2, itu yang penting. Apakah dia jalurnya seperti apapun tidak masalah. Tetapi apabila dia harus membentuk garis lurus sesuatu yang ditentukan jalurnya, maka bisa jadi yang ini yang dipilih. Vx sama dengan Vy. Artinya apa? Bahwa kecepatan masing-masing X, masing-masing sumbu dari suatu robot itu sangat menentukan lajur
pilihan jarak yang akan ditempuh. Gerakan dari robot itu sangat ditentukan oleh perbandingan kecepatan antara motor-motor sumbu X maupun sumbu Y maupun sumbu Z yang membentuk suatu robot. Sehingga mau tak mau apabila ditentukan bahwa jalurnya harus memang sesuai dengan gunung, mau tak mau kita harus bisa melakukan proses perhitungan berapakah kecepatan motor X, berapakah kecepatan motor sumbu Y maupun berapakah kecepatan sumbu Z-nya. Nah, bro, misalnya seperti ini. Pertanyaannya adalah ketika kita tahu bahwa Vx-nya, jarak delta X-nya itu adalah 2 kali pada delta Y. Kalau kecepatan diinginkan misalnya Vx ada 2 kali delta Vy, pertanyaannya berapakah nilai kecepatan dari kecepatan motor sumbu X dan berapakah kecepatan pada motor sumbu Y, Vx dan Vy. Jangan lupa bahwa sebagaimana slide sebelumnya, satuan standar untuk kecepatan hal ini adalah kecepatan linier itu adalah milimeter per menit atau milimeter per second, atau kalau kecepatan motor adalah kecepatan berapa banyak putaran per menit, berapa banyak putaran per second. Pastinya sebagai orang kontrol, sebagai orang elektronika, yang kita tugaskan adalah bagaimana menggerakkan motornya. Kecepatannya ini dengan satuan milimeter per menit dengan banyak putaran per menit, maka berapa nilai yang harus kita kirimkan ke motor. Ini adalah salah satu contoh aplikasi kalau kita jikut di mesin CNC dan sebagainya. Itu juga ada pergerakan-pergerakannya. Nah, sekarang kita coba menghitungnya. Bagaimana proses perhitungannya sih? Jika delta X-nya dalam hal ini ada delta X dari P1 ke P2 itu ada perbedaan jarak terhadap sumbu X, maka kita sebut dengan delta X. Kemudian ada jarak dari P1 ke P2 terhadap sumbu Y, kita sebut dengan delta Y. Nah, karena ini sifatnya ini, maka kita bisa hitung sebagaimana rumus Pitagoras. Ini ada delta X, ini ada delta Y. Maka kita ketemu berapa jarak P1 ke P2, kita sebut dengan R. R bisa kita hitung secara dengan menggunakan rumus Pitagoras. R sama dengan akar dari delta X kuadrat diplus dengan delta Y kuadrat. Kita ketemu dengan R. Nah, ketika sama dengan ini, maka kecepatan dibutuhkan. Misalnya robot diperintahkan bergerak, robot pengelasan, robot pengecatan bergerak. Misalnya diinginkan ada robot bergerak misalnya 10 mm per menit dari titik 1 ke titik 2. Maka itu pergerakannya disebut dengan, kalau di mesinnya namanya kecepatan feed rate atau VC atau kecepatan pergerakan. Kecepatan pergerakan ini bukan kecepatan pergerakan dari masing-masing sumbu, tapi masing-masing ada diagonal dari titik P1 menuju titik P2 yang disebut dengan VC-nya sini. Sehingga untuk menentukan berapakah nilai Vx-nya motornya dan berapakah kecepatan motor Vy-nya, sehingga gabungan antara Vx dan Y ini menghasilkan kecepatan VC dari titik P1 dan P2 yang ditentukan oleh user, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Vx itu sama dengan delta X dibagi dengan R-nya dikali dengan VC. Dengan VY, delta Y dibagi dengan R kali dengan VC, rumus perbandingan. Nah, sebagai contoh adalah misalnya suatu robot kartesian digunakan untuk arc welding, pengelasan listrik satu persatu. Maka arc welding tidak bisa sembarangan, dia ada jalur yang harus ditentukan, tidak bisa sembarangan. Sehingga contoh yang diperintahkan adalah diperintahkan untuk mengalas garis lurus. Misalnya dari titik 1 dengan koordinat x 50,150 menuju titik 2 dengan koordinat 150,200. Jika gerakannya dari titik 1 ke titik 2 itu adalah kecepatannya 10 mm per menit, maka berapakah kecepatan dari motor sumbu pada sumbu X maupun pada sumbu Y motornya, sehingga gerakan totalnya dari robot kartesian untuk pengelasan ini kecepatan dari titik 1 ke kecepatan titik 2 sebesar 10 mm per menit. Silahkan dicoba dihitung sendiri di rumah, kemudian bandingkan, coba hitung yang kedua. Ini yang pertama, coba lagi kemudian hitung yang kedua. Apabila koordinat titik 1-nya ada 50,950 dan menuju titik 2 dengan koordinat 150,50. Jadi yang berbeda adalah titik di koordinat titik T titik 2, P2 di sini titik 2. Dari ini ke sini. Silakan dihitung, apabila ada pertanyaan silakan. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.